Halo guys, sekarang kita mau ke dinas kesehatan, mau melakukan swab PCR yang dicolok lewat hidung itu. Gimana ya rasanya? Mudah-mudahan hasilnya negatif. Oke? Ikuti kita. Oke bang? Berangkat. Biasanya satu mobil. Kanan kiri itu dua. Oke guys, kita sudah selesai melakukan swab PCR. Lumayan geli ternyata guys. Jadi di sini saya ingin sedikit menyampaikan informasi. Jadi saya sebelum melakukan swab PCR ini sudah mengajak beberapa teman di tempat kerja. Jadi mereka pada menolak, alasannya banyak diantaranya yaitu karena takut. Nah, takutnya ada dua hal. Yang pertama, takut dicolok-colok hidungnya, takut sakit. Nah, untuk itu swab PCR itu dilakukan dengan memasukkan stick ke dalam rongga hidung dan ke dalam rongga tenggorokan. Itu tidak sakit, tidak semengerikan yang seperti terlihat. Nah, cuman terasa geli-geli sedikit. Nah, tapi dengan catatan ketika dilakukan pengambilan sampel menggunakan stick tersebut, kita memposisikan kepala jangan dilawan, jangan bergerak sama sekali. Nah, mungkin karena dilawan, karena kepala bergerak, itu yang sakit. Jadi sebenarnya stick itu masuk tegak lurus. Jadi para petugas tersebut sudah dilatih dan sangat terlatih. Mereka sudah tahu titik mana yang harus diambil sampelnya. Jadi ketika stick itu masuk, kalau kita tidak melakukan pergerakan-pergerakan, itu tidak akan sakit. Begitu juga di tenggorokan. Jika tidak melakukan pergerakan-pergerakan, itu refleks muntah tidak akan terjadi. Nah, ketika kita melakukan pergerakan-pergerakan melawan stick itu, maka terjadi refleks muntah. Itu yang membuat pemeriksaan PCR swab ini tidak nyaman guys. Nah, oke. Untuk alasan kedua yaitu takut. Nah, takut jika hasilnya positif. Nah, untuk yang pendapat kedua ini, pendapat pribadi saya guys, kita tidak perlu takut jika hasil positif. Nah, kalau menurut saya jika hasil positif, kita tinggal melakukan isolasi mandiri. Setidaknya kita menyelamatkan keluarga kita di rumah. Kita sudah tahu diri kita positif. Apabila di rumah ada orang tua yang memiliki penyakit komorbid yang lain, dan ada ibu hamil atau anak kecil, jadi kita bisa melakukan isolasi mandiri sehingga keluarga kita aman, tidak akan tertular. Nah, yang perlu ditakuti adalah ketika muncul gejala. Nah, itu perlu waspada. Nah, tapi kalau hasilnya hanya positif tapi kita tidak menimbulkan gejala apapun disebabkan antibodi kita yang kuat, itu tidak usah takut. Malah swab ini sangat bermanfaat untuk kita memastikan diri kita sehat, sehingga keluarga sekitar kita bisa terhindar dari tertularnya COVID-19 ini. Nah, oke guys. Jadi ada
orang melakukan pemeriksaan swab PCR ini untuk pemeriksaan rutin biar memastikan dirinya sehat, dan ada juga yang melakukan untuk keperluan-keperluan tertentu, contohnya untuk bepergian melalui darat, laut atau udara sebagai salah satu syarat yang ditetapkan oleh pihak-pihak tertentu maupun pemerintah. Oke guys, mungkin informasi ini bisa bermanfaat. Mari kita sama-sama perangi COVID-19 ini. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa hidup normal kembali. Bukan hanya new normal, tapi normal kembali seperti sedia kala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sampai jumpa di video kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat 3M untuk memerangi pandemi Covid, yaitu ketika keluar rumah memakai masker. Nah, ini mohon maaf guys, karena kita di dalam mobil. Di dalam mobil juga ini keluarga inti kita, tidak ada orang lain, dan mobil kita juga jarang dimasuki oleh orang lain, hanya kita berempat saja yang bepergian menggunakan mobil ini. Dan kita juga sudah siap hand sanitizer. Mana Bang hand sanitizer? Nah, kita selalu bawa hand sanitizer guys, dan juga kita selalu bawa masker. Nah, ini masker saya ya, warna pink, baru ya, ini baru. Jadi ketika turun kita akan pakai, ketika mobil kita akan melepas, karena di dalam hanya keluarga-keluarga inti. Nah, ini maskernya Dio. Masker mereka mana? Masker adik mana? Masker mama mana? Ya ada guys. Pokoknya kita setiap melakukan perjalanan keluar rumah, kita insya Allah berusaha sebaik mungkin mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Ingat 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan menggunakan air mengalir. Terutama kita di mobil selalu sedia hand sanitizer, karena kita tidak bisa bawa sumur guys. Sumur Dan alkohol. dan yang mengandung alkohol berapa persen Mang Dio? 70%. 70%. Oke guys, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Terima kasih sudah menonton video kami. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.